Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Danisyara dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 02 SAKP 011 dengan NIM 231011201352. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari bisnis plan saya dengan produk bunga rajutan bernama Inbloom. Berikut adalah latar belakang dari berdirinya usaha bunga rajutan Inbloom. Bunga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bunga tidak hanya indah dipandang, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang beragam. Bunga sering digunakan untuk dekorasi rumah, acara spesial, dan sebagai hadiah. Namun, bunga segar memiliki beberapa keterbatasan. Bunga segar cepat layu dan membutuhkan perawatan yang cukup rumit. Ada pula beberapa orang yang mempunyai alergi dengan serbuk bunga, namun tetap ingin menerima hadiah bunga. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan alternatif yang dapat menggantikan bunga segar dan tetap mempertahankan nilai estetika dan simbolisnya. Permintaan pasar terhadap produk kerajinan tangan unik dan personalisasi juga terus meningkat, terutama di kalangan milenial dan generasi Z yang menghargai produk-produk dengan sentuhan personal dan cerita di baliknya. Maka dari itu, Inbloom hadir untuk membuat inovasi dengan bunga rajut yang tidak akan layu dan dapat disimpan selamanya. Berbeda dengan buket bunga asli yang mudah layu, buket bunga Inbloom tahan lama dan tidak memerlukan perawatan khusus. Hal ini menjadikannya pilihan ideal bagi orang-orang yang ingin memberikan hadiah yang unik, berkesan, dan tahan lama. Berikut adalah logo dari Inbloom. Kata Inbloom mengacu pada proses bunga yang tumbuh dan berkembang. Inbloom menekankan keindahan abadi yang dihasilkan dari keterampilan tangan dan kreativitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun bunga rajutan tidak hidup, mereka membawa keindahan dan kebahagiaan yang tahan lama. Lalu selanjutnya ada gambar bunga popi yang sering dikaitkan dengan ketenangan dan kedamaian. Dalam beberapa budaya, bunga popi melambangkan harapan dan pembaruan. Ini bisa mencerminkan bagaimana produk Inbloom dibuat dengan ketekunan dan dedikasi, menawarkan keindahan dan harapan baru bagi para pelanggan di setiap produk. Inbloom diharapkan bisa menginspirasi penerima untuk terus berharap dan menemukan keindahan dalam setiap fase kehidupan mereka. Maka dari itu, dengan menggunakan Inbloom sebagai nama usaha dan gambar bunga popi sebagai logo, diharapkan bahwa kenangan dan perasaan yang diungkapkan melalui Inbloom akan abadi dan tidak pudar seiring waktu. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan dari produk Inbloom. Visinya adalah membuat usaha buket bunga rajut menjadi usaha yang populer dan terkenal untuk dijadikan kado, dan memberikan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan masyarakat, serta memodernkan penjualan bunga artifisial. Misinya adalah menciptakan bunga rajut yang indah dan berkualitas tinggi, mengembangkan desain bunga rajut yang inovatif dan kreatif, menyediakan berbagai macam produk bunga rajut untuk memenuhi kebutuhan dan selera setiap pelanggan, membangun komunitas kreatif yang positif dan suportif bagi para pencinta rajutan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai seni rajutan dan memanfaatkan pengembangan kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Lalu tujuan dari Inbloom adalah menjadikan bunga rajut sebagai usaha yang dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat, meningkatkan brand awareness produk bunga rajut, melakukan inovasi pada bahan baku, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, menciptakan lapangan kerja baru, mencapai pangsa pasar di pasar produk bunga rajut di Indonesia, serta meningkatkan jiwa wirausaha dalam diri. Inbloom juga memiliki beberapa target pasar, di antaranya adalah pelajar atau mahasiswa yang senang mengikuti tren memberi bunga untuk acara-acara tertentu, orang-orang yang mencari alternatif hadiah yang lebih tahan lama dibandingkan bunga segar, orang-orang yang cenderung berbelanja online, orang-orang yang mencari hadiah untuk acara-acara spesial, dan penggemar dekorasi rumah, seni kerajinan tangan, dan DIY atau do it yourself, serta mereka yang suka memberikan hadiah unik dan bermakna pada berbagai acara. Berikut adalah jenis-jenis produk Inbloom. Inbloom melayani pesanan buket bunga rajut dalam berbagai bentuk dan desain, mulai dari buket klasik hingga buket modern. Pembeli juga dapat memesan bunga rajut per tangkai untuk melengkapi dekorasi rumah atau sebagai hadiah kecil untuk orang terkasih. Beberapa jenis bunga yang tersedia adalah bunga lavender, bunga tulip, bunga mawar, bunga daisy, dan bunga forget me not, yang juga bisa di-request pembeli mau warna apa atau mau ukurannya sebesar apa. Berikut adalah analisis SWOT dari produk Inbloom. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produknya unik dan tahan lama, ramah lingkungan,
serta kreativitas dan personalisasi. Maksudnya, produknya dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan dari segi warna, bentuk, dan desain sehingga memenuhi kebutuhan individu dan menambah daya tarik. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sebagai usaha kecil yang baru berdiri, Inbloom masih dalam tahap awal membangun brand awareness di pasar. Lalu proses produksinya yang sepenuhnya manual dapat membatasi kapasitas produksi dan mempengaruhi waktu pemenuhan pesanan dalam skala besar. Kemudian, ketergantungan pada ketersediaan dan kualitas bahan baku seperti benang dapat mempengaruhi produksi dan kualitas akhir produk, serta menghadapi persaingan dari produk-produk bukit bunga plastik atau sintetis yang lain. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Beberapa peluang dari produk Inbloom diantaranya adalah tren keberlanjutan karena meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk ramah lingkungan. Yang kedua, peningkatan penjualan online karena pertumbuhan e-commerce dan penggunaan media sosial. Yang ketiga, segmen pasar yang luas karena banyaknya acara spesial membutuhkan hadiah. Serta yang terakhir adalah ekspansi produk. Yang keempat dari SWOT adalah threats atau ancaman. Beberapa ancaman yang dihadapi oleh produk Inbloom diantaranya adalah persaingan pasar, di mana persaingan ketat dari bisnis floris lain dan produk bunga plastik atau sintetis yang lebih murah dan mudah didapat. Lalu ada perubahan tren dan konsumen, di mana tren dan preferensi konsumen yang terus berubah dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk bunga rajut. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku, di mana perubahan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian ekonomi, di mana situasi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk dekoratif dan hadiah. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran atau 7P. Yang pertama, ada produk, di mana Inbloom memiliki berbagai macam bunga rajutan dalam bentuk buket, bunga bertangkai, dan hiasan bunga lainnya. Dengan berbagai variasi ukuran bunga, warna, dan desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada price atau harga, di mana Inbloom menentukan harga berdasarkan ukuran, kompleksitas desain, dan bahan yang digunakan. Yang dimulai dari harga Rp20.000 dengan diskon paling sedikit 15% untuk pembelian lebih dari 1 tangkai bunga. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Inbloom memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk. Contohnya melalui media sosial Instagram, TikTok, dan WhatsApp, lalu mengikuti pameran seperti bazar dan acara-acara lainnya untuk memperkenalkan produk bunga rajut. Yang keempat ada place atau tempat. Fokus utama pada penjualan Inbloom adalah penjualan online melalui website resmi dan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, serta memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan para pelanggan. Yang kelima ada people atau orang, di mana Inbloom memiliki tim yang kreatif, terampil, dan memiliki passion dalam merajut bunga. Inbloom juga memahami target pasar dengan baik, yaitu orang-orang yang menghargai keindahan, keunikan, dan keramahan lingkungan. Yang keenam ada proses, di mana dimulai dengan desain dan pengembangan produk baru berdasarkan tren dan permintaan pasar, lalu sistem pemesanan yang mudah, cepat, dan efisien, serta pengiriman yang memastikan produk sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisik berupa logo dan identitas visual, kemasan yang menarik dan eksklusif, serta produk bunga rajut Inbloom yang dibuat dengan rapi, detail, dan berkualitas tinggi. Kemudian ada aspek keuangan dari Inbloom. Total biaya variabel bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Rp211.000, serta biaya tetap dari alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat bunga rajut Inbloom adalah Rp55.000. Sehingga kebutuhan modal untuk memulai usaha ini adalah sebesar Rp266.000. Dari barang-barang tersebut bisa didapatkan masing-masing 8 tangkai bunga rajut, dari 5 varian bunga, juga buket kosongan atau banyak 30 buah, dengan harga yang berbeda-beda tergantung kompleksitas desain. Bunga lavender tulip daisy seharga Rp17.000 per tangkai, dan bunga mawar target peminat seharga Rp18.000 per tangkai, belum termasuk kertas buket yang dihargai dengan Rp3.000, sehingga bisa diasumsikan dari sekali produksi akan didapatkan 40 tangkai bunga rajut dan 30 buket kosongan, dengan total pendapatan sebesar Rp786.000, sehingga dihasilkan Rp520.000 sebagai keuntungan bersih Inbloom dalam sekali produksi. Yang terakhir dari keuangan adalah perhitungan BP atau break-even point. Dihasilkan 1,1 yang artinya pada produksi 1,1 atau pada produksi kedua, bisnis Inbloom ini mendapatkan keuntungan atau bisa juga dibilang balik modal. Berikut adalah beberapa referensi gambar dari produk-produk yang dijual oleh Inbloom. Dan untuk mengakhiri bisnis plan dari produk Inbloom, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan modal yang terjangkau, usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan banyak.
Tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk pembuatan bunga rajut ini, yang diperlukan hanyalah ketelatenan, kesabaran, dan keuletan, serta kreativitas dan inovasi untuk membuat desain yang lebih menarik. Dengan demikian, InBloom memiliki peluang besar untuk berkembang dan menjadi pilihan utama dalam pasar produk kerajinan tangan yang unik dan tahan lama. Demikian pemaparan saya atas bisnis plan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.